Islam. Yang terhormat, Ibu Hajah Nahdiana MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang terhormat, Bapak Horale Tuasi Manulang selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter bidang SMP dan SMA. Yang terhormat, Bapak Eko Prianto SAG selaku Staf Peserta Didik dan Pembangunan Karakter bidang SMP dan SMA. Yang terhormat, Bang Ahmad Baihaki selaku narasumber. Dan yang terhormat, Bapak Ibu Guru, teman-teman peserta webinar pendidikan tingkat SMA se-DKI Jakarta. Suaranya di-mute, Bu. Selamat datang di acara webinar pendidikan yang bertemakan peran pelajar DKI dalam kelestarian hutan. Acara ini dipersembahkan oleh Student Care yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan Kehati. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya Nabila Awalia selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, presentasi program beasiswa. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para peserta, diharapkan dalam posisi hikmat. Baik, beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bang Ridwan SSI MSI MM selaku Direktur Student Care. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nabila, suara saya kedengaran? Jelas, Bang Ridwan. Alhamdulillah. Ya. Segala puji, segala syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada hari ini kita dipertemukan dalam webinar peran pelajar untuk kelestarian hutan, utamanya di Jakarta. Pertama-tama yang terhormat Ibu Nahdiana MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Horale Tuasi Manulang selaku Kepala Seksi PDPK bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
kepada yang saya hormati Bapak Eko Priyanto selaku staf PDPK bidang SMP dan SMA, dan kepada narasumber kita, kepada Bapak Ahmad Baihaqi, Mas Abai saya memanggilnya, dari Yayasan Kahati. Luar biasa sudah menyempatkan waktu yang berharganya pada hari ini untuk berbagi kepada para pelajar di DKI Jakarta, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Jakarta ya. Khususnya saya baru tahu dari Mas Abai ini, ternyata di Jakarta itu ada 32 hutan yang tersebar dari mulai Kabupaten Pulau Seribu, kemudian Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Timur, dan Pusat. Dan para hadirin adik-adikku sekalian yang tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada adik-adik semua, beserta Bapak Ibu guru yang mendampingi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini saya mohon diberikan izin selaku Direktur Student Care Indonesia menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu adik-adik semua untuk berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Acara pada hari ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kami Student Care dengan Yayasan Kahati dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam rangka memperingati Hari Hutan Internasional yang sudah berlalu kemarin ya, tanggal 21 Maret yang diperingati setiap tahunnya. Dan kami percaya bahwa pelajar memiliki peran yang sangat penting dan vital bagi kelestarian lingkungan di sekitar kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di negara bagian lain ya, sedang berlomba-lomba untuk berangkat keluar angkasa untuk mencari tempat tinggal baru. Tapi kita lupa bahwa di bumi ini adalah salah satu harta yang paling berharga di alam semesta adalah hutan. Karena melahirkan kayu-kayu yang luar biasa, ada tempat tinggal mamalia, serangga, dan lain sebagainya yang harus kita rawat. Dan dengan event kali ini, kami akan memberikan tambahan wawasan dan informasi kepada adik-adik semua terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama hutan. Dan di DKI Jakarta ini sebagai pusat negara, ibu kota kita ya, Republik Indonesia, memiliki daerah yang memiliki fungsi hutan, dan utamanya pelajar seharusnya mengikuti bagian untuk memaksimalkan fungsi hutan di DKI Jakarta. Terakhir, saya mewakili segenap panitia dan tim yang bertugas memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Terus semangat, tetap jaga kesehatan, dan senantiasa patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ridwan atas sambutannya. Setelah ini akan ada pemutaran video dari Student Care. Untuk moderator silakan. Assalamualaikum. Saya Nuha. Saya Yang. We are from Student Care. Pelajar adalah kunci sukses masa depan. Merekalah para penentu maju mundurnya sebuah masyarakat dan bangsa. Pelajar dengan seluruh potensinya adalah subjek perubahan. Kuncinya adalah dengan menghimpun mereka sesuai potensi masing-masing, baik akademi, kepemimpinan, ataupun minat bakatnya, dan mengarahkannya untuk menjadi pioner perubahan di tengah masyarakat. Visi kami adalah menjadi institusi terkemuka dalam pengembangan dan pemberdayaan pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Misi kami adalah mengambil penggalan kata dari institusi kami, yaitu CARE. Membentuk pelajar yang unggul memiliki karakter great, menyelaraskan potensi individu, organisasi, dan komunitas pelajar, membentuk suatu hubungan relasi atau kolaborasi dengan seluruh stakeholder pendidikan dan pembinaan pelajar, pemberdayaan pelajar sesuai potensi yang dimiliki. Student Care hadir Sebagai rekan pengembangan diri bagi para pelajar. Student Care, let's be great. Baik, selanjutnya adalah sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nahdiana MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang akan diwakilkan oleh Bapak Koralet Wasimanulang selaku Kepala Seksi Dinas Pendidikan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP dan SMA sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Kepada Bapak Koralet dipersilakan. Terima kasih Ibu Nabila. Bapak Ibu, anak sekalian, izinkan saya untuk membacakan sambutan dari
Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, di mana ibu kita berhalangan untuk hadir karena ada kegiatan yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Sampai salam untuk kita semua yang ada di sini, untuk Direktur Student Care Indonesia, untuk anak sekalian, kemudian untuk Yayasan Pakai Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Direktur Student Care Indonesia, Pak Ridwan. Yang saya hormati narasumber Yayasan Pakai Hati, Bapak Abai. Yang saya hormati Education or Research Staff of Yayasan Pakai Hati, Bapak Ahmad Baihaki. Yang saya hormati para peserta dan undangan yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, perwakilan OSIS dari SMA yang ada di DKI Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan limpahnya sehingga kita bisa berkumpul melalui daring dalam kegiatan hari ini. Meskipun detik ini kita masih berada di tengah-tengah gelombang pandemi COVID-19 yang menerjang seluruh dunia, namun tekad dan ikhtiar kita bersama untuk tetap menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh tertunda, apalagi terhenti. Apresiasi kami kepada Yayasan Peduli Pelajar Nusantara, Student Care, dan seluruh pihak yang telah menyiapkan dan mendukung terselenggaranya acara webinar pendidikan 2021 sesi penguatan pendidikan karakter dengan tema peran pelajar DKI dalam pelestarian hutan dalam rangka menyambut Hari Hutan Internasional tahun 2021. Walau acara ini hanya dapat melaksanakan secara virtual, semoga esensi dan manfaat tetap sampai dan tepat sasaran. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai, visi dari Dinas Pendidikan adalah menciptakan pendidikan yang tuntas berkualitas untuk semua. Hal ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh Dinas Pendidikan saja, tetapi adalah kita bekerja sama untuk bisa mencapai hal tersebut sehingga dunia pendidikan di Indonesia khususnya Provinsi DKI Jakarta akan semakin maju. Anak-anakku yang saya banggakan, hutan memegang peranan yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Hutan berperan sebagai paru-paru dunia, sumber keanekaragaman hayati, mencegah terjadinya bencana alam dan masih banyak peran penting lain yang disandangnya. Oleh karena itu, perlu kepedulian kita semua yang untuk menjaga lingkungan, hutan, dan keanekaragaman hayatinya. Generasi muda tak luput dari tanggung jawab tersebut. Kalian ditantang untuk kreatif dan inovatif dalam menjaga hutan dan lingkungan. Kalian diharapkan dapat menjaga generasi muda yang peduli dan berbudaya lingkungan, yang dapat turut serta dalam mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup, dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang. Anak-anakku yang kubanggakan, saya paham kalian merasa jenuh dan juga rindu dengan suasana belajar di sekolah. Namun saya berharap agar kalian tetap bersabar, selalu berdoa, dan jangan jadikan kondisi ini sebagai penghalang yang membuka semangat kalian untuk mencapai impian kalian. Tetaplah berkarya, tetaplah berbuat, untuk bisa menggapai impian yang setinggi langit. Mudah-mudahan pandemi ini kita berdua semuanya segera berlalu sehingga kegiatan-kegiatan kembali kita bisa laksanakan untuk kita saling bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan mengucapkan puji syukur ke Tuhan Maha Esa, maka kegiatan webinar ini saya buka dengan resmi dengan yang bertemakan tadi peran pelajar dalam kelestarian hutan, saya buka dengan resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beralih ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bang Furqon LC. Kepada Bang Furqon, dipersilahkan. Ya, terima kasih buat Nabila. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak Furqon, jelas. Oke. Baik. Buat teman-teman sekalian, ya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk kesempatan doa kali ini saya akan pimpin mewakili teman-teman yang beragama Islam. Kita tundukkan hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan hati kita dengan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki kekuatan, dan juga Allah lah yang zat yang maha pelindung, yang kita berlindung kepadanya dari segala macam keburukan. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afin amma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wakfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma 'afina fi abdanina wa 'afina fi asma'ina wa absarina fa'afina fa'fu 'anna warhamna. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma dfa' 'annal bala wal ghala wal waba wa corona wa ghairiha ma la yadfa'uhu ghairuka ya qawwi ya matin wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Furqon atas pembacaan doanya. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, untuk teman-teman semua yang supaya gak ketinggalan acara-acara kegiatan Student Care selanjutnya, kalian bisa langsung aja follow Instagramnya di @studentcare_id atau Facebooknya Student Care, atau kalian bisa langsung subscribe aja YouTube-nya, yaitu studentcare_id channel. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Baik, untuk narasumber yang pertama, yaitu materi yang pertama itu berjudul kondisi hutan di DKI Jakarta dan sekitarnya, yang akan disampaikan oleh Ahmad Baihaqi dari Yayasan Sehati. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, Bang Ahmad Baihaqi ini lahir di Jakarta pada 15 September 1993, lulusan dari Fakultas Biologi Universitas Nasional pada tahun 2015, dan lulusan program studi Magister Biologi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional. Nah, pengalaman organisasinya apa aja? Pada tahun 2015 sampai sekarang, Bang Ahmad Baihaqi ini pernah menjadi anggota kader konservasi Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2012 sampai 2018,
sebagai penasehat kelompok studi ekologi perairan Fakultas Geologi Universitas Nasional, dan pada tahun 2017 sampai 2020 sebagai Ketua Umum Biological Science Club atau BSCC, dan pada tahun 2017 sampai sekarang sebagai Staff Education and Outreach Yayasan Hati. Nah, dari narasumber kita pada hari ini juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan ya. Di antaranya pernah mendapat juara 3 lomba karya tulis semi ilmiah tingkat nasional. Selanjutnya pernah menjuarai juara 3 lomba menulis cerpen tingkat nasional. Setelah itu, Nabila, mohon maaf, untuk sesi pertama dipersilakan dulu Pak Horana. Pemenang apresiasi Wana Lestari dan pernah menjadi nominasi calon penerima penghargaan Lingkungan Hidup Nasional Kalpataru dan juara 2 Bali Birdwatching Race. Tapi sebelum kita mendengar materi dari Bang Ahmad Behak ini, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Moraletua Simanulang, perwakilan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Ibu Nabila ya. Dan terima kasih nih kesempatan untuk kita bisa memberi materi di dalam kegiatan webinar ini ya. Khususnya dalam penguatan pendidikan karakter. Oh, di sini ada Ibu Iso ya dari SMA 45. Selamat siang Bu Iso. Ini terima kasih nih sudah menggerakkan teman-teman nih, anak-anak semua untuk bisa hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu akan saya mulai paparan saya. Silakan Pak Hendrik. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan membawakan materi yang berjudul tentang karakter pelajar peduli lingkungan. Next. Berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2018, ya, penguatan pendidikan karakter PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi 4 dimensi pengolahan karakter, yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Anak sekalian, keempat olah ini kita harus melibatkan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sehingga apa yang diharapkan daripada definisi ini nanti dalam pelaksanaannya bisa akan tercapai. Next, kemudian karakter sebagai poros pendidikan. Ya, tadi yang disebut dengan PPK itu, ya, ada di situ religius, ada nasionalis, kemudian ada integritas, ada mandiri, ada gotong royong. Ya, salah satu untuk religius adalah beriman dan bertakwa, bersih, toleransi, peduli lingkungan. Anak-anakku sekalian, ya, anak yang selalu meningkatkan religiusnya, melaksanakan ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka peningkatan karakternya, ya. Kemudian secara untuk memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaragaman yang dimana negara kita ini cukup beragam, baik dari suku, agama, ras, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, ya, perlu hal-hal penguatan ini yang perlu kamu laksanakan. Integritas, ya, kejujuran, keteladanan, kesantunan, cinta, dan kebenaran. Sebagai pelajar, ya, tentu dalam peningkatan karakter itu dalam melakukan suatu kegiatan, misalnya dalam sekolah melaksanakan evaluasi, tentu diminta kejujuran dalam menyelesaikan suatu studi khususnya untuk melakukan evaluasi. Ya, kemudian keteladanan ini harus bersama-sama, bukan hanya peserta didik. Ya, harus semua termasuk pimpinan-pimpinan di sekolah, ya, Bapak Ibu guru, kemudian siswa.
Kemudian ada kemandirian, ya. Seorang siswa yang sudah dianggap mandiri, dia harus melakukan persiapan-persiapan, misalnya dia bekerja keras. Seorang siswa bekerja keras tentu di dalam menggapai masa depannya, dia harus mengisi dengan banyak belajar, ya. Khususnya di zaman pandemi sekarang ini, bagaimana pola pembelajaran yang dituntut tanpa kehadiran anak-anak di sekolah, ya tentu ini sangat berbeda. Udah 1 tahun ini kita berlangsung keadaan ini. Walaupun disampaikan oleh Mas Menteri kita, ya untuk dalam pencapaian itu tidak harus, tetapi saya berpikir dengan kerja keras, kreatif, disiplin, berani, maka apa yang diinginkan untuk kamu membuat diri kamu mandiri, nah, itu harus terlaksana sedini mungkin. Kemudian karakter yang berikut adalah bagaimana gotong royong, ya, kerjasama, solidaritas, saling menolong, kekeluargaan. Ya, ini sudah membudaya dari nenek moyang kita dulu, ya. Jadi masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan gotong royongnya. Next. Ya. Khusus untuk kegiatan pada hari ini yang bertema tentang lingkungan, ya maka di sini ada karakter peduli lingkungan perlu dikembangkan. Yang pertama dalam diri pelajar, ya, yang peduli tentang lingkungan sosial. Sikap yang menunjukkan upaya untuk memberikan bantuan baik moral maupun material bagi orang lain yang membutuhkan. Sikap ini menunjukkan kepekaan terhadap kondisi sekitar. Kemudian dari segi lingkungan alam, ya, sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan menjaga lingkungan alam sekitarnya. Karakter ini membuat kelangsungan sehingga alam terjaga. Sehingga kondisi sosial, kondisi alam harus tetap terjalin. Jadi karakter lingkungan ini, ya, karakter peduli lingkungan ini sangat diperlukan dari anak-anakku sekalian dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Next. Ya, sikap dan perilaku yang mencerminkan perlingkungan antara lain, ya. Kalau di Jakarta ini kan, kalau hutannya kan tidak banyak, anak sekalian. Namun demikian, ya, karena untuk menjaga kelestarian itu salah satu ini misalnya tidak membuang sampah sembarang, memisahkan sampah organik dan anorganik, mendaur ulang sampah, menjaga kelestarian alam seperti hutan dan laut dan sebagainya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan peduli lingkungan ini, ya, merupakan edukasi yang harus ditanam sedini mungkin mulai pendidikan di rumah tangga, ya. Maka pendidikan yang terdini itu dimulai dari rumah tangga sehingga tertata, kemudian di sekolah, di masyarakat, sehingga nanti kamu adalah pelaku untuk penggiat untuk mengajak masyarakat, siapa saja pemuda-pemuda, untuk menjadi orang-orang yang selalu peduli dengan lingkungan, khususnya hutan, ya, menjaga hutan. Next. Kenapa kita perlu menjaga kelestarian hutan itu? Karena peran hutan dalam kehidupan itu cukup izin Bapak Ibu, ya, dari di mute, ya. Peran hutan dalam kehidupan. Yang pertama adalah sebagai paru-paru dunia, ya. Negara Indonesia yang sangat strategis, ya, di daerah tropis, hutannya cukup banyak, ya. Di hampir seluruh provinsi kita memiliki hutan. Kecuali tadi Jakarta hanya 3 hutannya, ya. Jadi merupakan paru-paru dunia. Kita membayangkan bagaimana kalau misalnya hutan itu tidak ada, ya. Maka apa yang akan terjadi? Karena itu perlu pendidikan di awal dalam segi karakter, di dalam untuk mengajak anak-anak sekalian untuk selalu berperan menjaga kelestarian hutan tersebut untuk sebagai penjaga paru-paru dunia. Ibaratnya manusia, kalau paru-parunya terganggu, tentu proses kehidupan kita juga akan terganggu juga. Kemudian habitat dari berbagai keanekaragaman hayati, ya. Jadi habitat yang ada di hutan itu cukup banyak, anak sekalian, ya. Anak-anakku sudah belajar di biologi, tentu sudah dapat pengetahuan tentang habitat-habitat yang ada keanekaragaman hayatinya.
Kemudian mencegah terjadinya bencana alam. Ya, salah satu bencana alam ini banjir. Ya, kenapa terjadi banjir? Tentu adanya penggundulan hutan. Ya, terjadinya longsor. Ini menjadi perhatian ya di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Walaupun di Jakarta misalnya, kalau longsor itu karena kita tidak punya gunung, maka kita jarang mendengar kata longsor. Tapi banjir, nah, ini yang selalu terjadi di provinsi DKI Jakarta. Bahkan ini merupakan sesuatu program yang sangat sensi di pemerintahan kita. Ya, bagaimana misalnya kalau terjadi banjir yang besar, ya, yang baru-baru yang terjadi kemarin, ini dampak lingkungan dari sektor pendukung lingkungan kita di luar DKI, ya, Bogor, ya, Depok dan lain sebagainya, itu faktor pendukung karena terjadinya kerusakan hutan, ya, pembangunan villa yang ada di puncak itu juga merupakan salah satu penahan air jadi berkurang, sehingga pengendalian kalau misalnya hujan datang maka air itu tidak tertampung di dalam tanah. Makanya ini salah satu yang menyebabkan terjadinya banjir di DKI yang kadang-kadang kita melihat di televisi begitu hebat bencana yang ditimbulkan oleh banjir ini, ya, kerugian material, ya, material untuk banjir ini sangat, ya. Oleh karena itu disinilah bagaimana peran anakku sebagai pelajar, ya, khususnya nih pengurus OSIS, di mana anakku sekalian pengurus OSIS ini merupakan perwakilan, ya, merupakan sosok pejuang, ya, untuk bisa selalu mensosialisasikan pentingnya kita menjaga kelestarian hutan tersebut. Ya, next. Nah, ini juga saya sampaikan tadi dampak buruk kurangnya hutan, ya, cukup banyak dari dampak-dampak. Suhu udara akan semakin panas, ya, akan berkurangnya kadar oksigen karena kita tahu pohon, ya, pepohonan itu mengeluarkan oksigen, ya, fotosintesis itu di siang hari. Nah, maka udara akan semakin tercemar dengan berkurangnya hutan. Oke. Kemudian punahnya flora dan fauna. Next. Ya, implementasi sederhana yang dapat membantu menjaga kelestarian hutan. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kertas dan tisu yang berlebihan. Tidak membuang sampah secara sembarangan. Ikut menanam pohon. Ini yang utama sebenarnya. Oke. Bagaimana caranya misalnya semua sekolah, ya, stakeholder yang ada di sekolah, bagaimana caranya ada suatu program yang selalu berkelanjutan, ya, untuk kita bisa menanam pohon. Penanaman ada pencanangan 1000 pohon misalnya, ya, misalnya sekolah X misalnya dia punya program setiap tahunnya menanam katakan 50 pohon misalnya. Itu kalau dilakukan misalnya secara berkala, ya, maka kota Jakarta ini akan sangat hijau. Ya, jadi dimulai dari hal-hal yang kecil membuat kamu merupakan teredukasi di dalam segi karakter untuk kelestarian hutan, ya. Jadi walaupun tadi kota Jakarta bukan seperti provinsi lain yang hutannya cukup banyak, tapi kita berharap di sekitar lingkungan kita, ya, kita harus selalu menjaga, menanam, ya, merawat pohon-pohon sehingga udara akan menjadi segar di lingkungan kita. Kemudian ini juga anak-anakku sekalian, pengurus OSIS ini harus orang yang selalu turut menjaga supaya tidak ada yang merusak pohon-pohon, baik itu di jalan, baik tadi lingkungannya di sekolah, ya, maupun di mana saja yang di mana kita melakukan interaksi. Kemudian tadi yang saya katakan tadi sebagai peran OSIS, ya, mengkampanyekan pesan pelestarian hutan kepada orang-orang sekitar untuk membantu peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian hutan. Jadi untuk menjaga pelestarian hutan ini tadi harus menyeluruh sebenarnya, ya, harus menyeluruh, sehingga perlu ada suatu kampanye yang secara terus-menerus. Bagaimana misalnya semua anak-anak Bapak, seluruh pengurus OSIS ini bisa seorang yang bergerak
untuk memberitakan, mensosialisasikan betapa pentingnya kita melestarikan hutan demi kehidupan kita. Next. Ya, ini menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Itu stakeholder tadi, ya, oleh siswa, oleh bapak ibu guru, oleh tim manajemen, oleh masyarakat, orang tua tadi, di dalam rangka meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jadi harus secara menyeluruh, secara utuh untuk semuanya turut serta di dalam ikut untuk selalu melestarikan lingkungan hutan tersebut. Next. Ya, demikian yang boleh saya sampaikan karena memang waktu yang dikasih juga ke kami cuma terbatas ya, hanya 20 menit. Nanti akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih buat anak-anak Bapak semuanya, khususnya ini pengurus OSIS ya, sebagai orang yang banyak berperan di lingkungan sekolah ya, khususnya bagaimana tadi di dalam tatanan berorganisasi, kemudian menyampaikan info-info, melakukan sosialisasi, mengkampanyekan betapa pentingnya hutan itu bagi hidup kita ya, bagi seluruh dunia ya. Dikatakan tadi Indonesia itu merupakan paru-paru dunia juga karena kita merupakan sangat strategis ya di daerah perlintasan matahari ya, maka kita harus menjaga. Kita sudah membayangkan melihat beberapa dampak-dampak ada terjadi kebakaran hutan ya, maka banyak masyarakat anak-anak yang akhirnya penyakit paru. Oleh karena itu mari kita bekerja sama. Saya berpesan buat anak-anakku sekalian, dari segi pendidikan karakter kita turut serta di dalam memiliki karakter ya, itu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian kita ikut juga orang yang mengkampanyekan, orang yang menyebarluaskan tentang pentingnya kita menjaga kelestarian hutan tersebut. Mari anak sekalian, saya ajak semuanya, anak-anakku penggerak OSIS, ini tolong dibuat dalam program OSIS-nya ya, salah satu kegiatan dalam rangka peningkatan menjaga lingkungan khususnya hutan. Mudah-mudahan anakku sekalian dengan kegiatan webinar ini nanti semua sekolah punya program tentang bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan khususnya hutan. Demikian yang boleh Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat berguna buat kita semua, khususnya anak-anakku pengurus OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Horale yang telah menyampaikan ilmunya kepada kami semua. Insya Allah bahwa penting sekali menjaga kelestarian hutan, dimulai dari perilaku peduli lingkungan yang hadir hutan dapat berdampak buruk bagi bumi yang kita tinggali ini. Beralih ke acara selanjutnya, tapi sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, aku mau kasih informasi untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman, harap menyiapkan pertanyaan ya, karena nanti kita akan ada sesi tanya-jawab. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan, boleh disimpan, di-keep dulu, jangan kemana-mana, karena nanti akan ada sesi tanya-jawab. Yang kedua, akan disampaikan oleh Mas Abai dari Yayasan Kehati yang berjudul Kondisi Hutan di DKI Jakarta dan Sekitarnya. Ya. Baik, terima kasih Kak Nabila atas waktunya. Apakah suaraku kedengaran jelas? Jelas Kak, jelas. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat buat kita semua. Mohon izin, terima kasih Pak Tanya selaku Direktur Student Care, kemudian Pak Horale perwakilan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Suatu kehormatan buat kami Yayasan Kehati bisa sharing, bisa berbagi terkait kondisi hutan di Jakarta. Sebagai informasi teman-teman, karena kebanyakan anak SMP, SMA sama
Bapak Ibu Guru, KHT memiliki gerakan anak muda bernama Biodiversity Warriors, di mana gerakan anak muda ini memiliki misi untuk mempopulerkan keanekaragaman hayati di Indonesia, baik dari segi keunikan, pemanfaatan, dan cara pelestariannya. Nah, salah satu kegiatan kami yang sudah kami lakukan adalah kegiatan mendata dan mendokumentasikan keanekaragaman hayati yang ada di DKI Jakarta. Nah, tadi sempat menyambung apa yang disampaikan Pak Horale. DKI Jakarta memang terkenal dengan kota metropolitan, banyak gedung-gedung pencakar langit. Namun setelah kami riset, setelah kami lakukan pendataan lebih lanjut, ternyata wow, amazing gitu. Jakarta masih bisa menjadi tempat hidup lebih dari 100 jenis burung liar, baik yang penetap maupun yang migrasi. Dan itu nanti akan saya sampaikan dalam set presentasi saya. Kalau gitu saya mohon izin Kak Nabila, Pak Horale, Pak Ridwan untuk share screen presentasi pada siang hari ini. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Mas. Ya. Sudah, Pak. Baik. Nah, di sini aku coba mencoba sedikit menjelaskan terkait apa sih hutan sebenarnya gitu. Setelah kulihat, dicek berdasarkan Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan bersumber daya alam hayati. Nah, ini memang hutan itu merupakan tempat tinggal atau habitat keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, jamur mikro, jamur makro, bahkan dari genetik, spesies, dan ekosistem yang dinominasi satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Artinya adalah di sini adanya hubungan timbal balik gitu, adanya interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga kepada lingkungannya. Jika ada satu unsur yang hilang, tentunya itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di hutan. Oke. Nah, di sini sedikit tadi menambahkan atau melengkapi paparan yang disampaikan Pak Horale, bahwa memang peranan hutan atau manfaat hutan itu sangat banyak ya. Di sini kebetulan kemarin kita juga baru saja merayakan Hari Hutan Internasional 21 Maret. Kemudian kemarin 22 Maret kita baru saja merayakan Hari Air Sedunia gitu. Dan sebagai informasi, hutan dan air itu tidak bisa dipisahkan gitu kan. Kalau hutan rusak, otomatis sumber air pun juga rusak. Ketika sumber air hilang, hutan pun juga akan hilang karena tidak ada sumber air, sumber cadangan air di situ. Sehingga perlu kita melestarikan hutan dan juga air. Dan kebetulan memang tahun atau tema besar atau tema global pada tahun ini Hari Hutan Internasional dengan tema pulihkan dan perbaikan hutan, restorasi hutan untuk memulihkan kesehatan, ekonomi, dan untuk kesejahteraan masyarakat di dunia gitu. Di mana dengan adanya hutan harapannya dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Mungkin kita ketahui bahwa kehidupan kita ada pangan, sandang, dan papan gitu. Di mana memang sebenarnya zaman dahulu kita sangat tergantung dengan hutan gitu. Dengan artian kita membutuhkan hutan tetapi sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan, sehingga memang hutan yang ada tuh masih terjaga kelestariannya. Nah, apa sih yang salah dalam saat ini? Masih banyak pemanfaatan atau pengeksploitasian sumber daya alam hutan secara berlebihan sehingga itu bisa merusak ekosistem dan juga hutan akan terganggu gitu. Nah, di sini memang perlu pemanfaatan secara berkelanjutan buat kita terutama generasi muda nih yang memang nanti kedepannya akan memegang tongkat estafeta kepemimpinan terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentunya dengan adanya hutan, kemudian sebagai sumber paru-paru dunia, kita juga dapat melindungi adanya hutan dapat melindungi cuaca ekstrim. Sebagai contoh kecilnya adalah teman-teman jika berjalan di pinggir jalan gitu, apa bedanya dengan adanya pohon di pinggir jalan dengan tidak adanya pohon di pinggir jalan? Kalau kondisi panas, simpelnya teman-teman bisa ngadem gitu kan di bawah pohon rindang. Tapi kalau tidak ada pohon, teman-teman sulit untuk ngadem. Artinya teman-teman bakalan kepanasan. Itulah sebenarnya kalau hutan ditebang, kemudian ada eksploitasi illegal logging, itu akan berdampak terhadap keberadaan sumber oksigen dan juga cuaca akan lebih panas. Kemudian yang ketiga adalah sumber pangan yang berlimpah. Nah, di sini
memang sumber pangan sangat penting buat kehidupan kita gitu. Terlebih memang keberadaan pangan sangat banyak di hutan. Baik masyarakat sekitar hutan maupun kita sebenarnya masih sangat tergantung dengan keberadaan pangan. Nah, karena pangan juga beragam, harapannya adalah dengan adanya diversifikasi pangan, kita juga bisa melestarikan pangan-pangan lokal yang kita miliki. Mungkin juga masih banyak kita mungkin hanya satu bahan makanan pokok saja, yaitu beras. Padahal di Indonesia sumber pangan lokal itu contohnya sangat banyak, tetapi sudah mulai dilupakan. Ini peran kita nih buat menyosialisasikan. Tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Horali bahwa perlu kita edukasi, campaign, bahkan edukasi dan campaign kita bisa jadi advokasi kebijakan nih, teman-teman bisa memberikan suaranya kepada pemerintah setempat bahwa ya sumber karbohidrat kita contoh tidak hanya beras, tapi mungkin sorghum, teman-teman tahu sorghum, kemudian sagu, kemudian juga ada jagung lokal, dan itu sudah hampir dilupakan. Nah, itu tugas kita buat melestarikan dengan cara mengkonsumsinya. Kemudian yang keempat adalah dengan adanya hutan, kita juga menjadi ibaratnya itu memberikan keseimbangan ekosistem gitu. Tadi sudah disampaikan juga bahwa hutan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Mungkin di pelajaran biologi juga ada rantai makanan ya, teman-teman sekalian. Jika satu hilang gitu kan, semua akan terganggu, dan bahkan ada yang blooming sehingga itu bisa menjadi hama, dan itu bisa mengganggu masyarakat. Lalu bisa menjadi konflik antara manusia dan satwa liar, dan itu yang harus kita hindari dengan adanya rantai makanan yang baik gitu, berjalan rantai makanannya. Kemudian hutan juga merupakan sebagai rumah yang nyaman gitu bagi keanekaragaman hayati. Nah, berbicara keanekaragaman hayati, memang Indonesia sebagai negara mega biodiversity kedua gitu setelah Brazil. Dalam catatan memang keanekaragaman hayati laut Indonesia belum banyak yang meneliti. Padahal kita sebagai negara dengan luasan laut atau marine yang cukup luas, bahkan keberadaan keanekaragaman hayati Indonesia bisa nomor 1, tetapi memang masih kurang atau minimnya riset karena kendala ancaman untuk pengamatan di laut lebih tinggi, sehingga masih sangat minim penelitiannya. Namun Indonesia, mungkin teman-teman tahu beberapa spesies yang terancam punah, harimau Sumatera, badak Jawa, kemudian komodo, kemudian rangkong gading, orang utan, itu beberapa spesies terancam punah yang masih ada di Indonesia, dan tugas kita ini untuk melestarikannya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Padahal toh harimau Sumatera hilang, kita nggak rugi gitu, kita nggak ngapa-ngapa. Orang utan hilang, nggak ada dampak buat kita. Padahal itu sebenarnya, coba bayangkan hutan yang sebegitu luasnya gitu kan, siapa yang membantu untuk pemecaran bijinya kalau tidak dibantu oleh satwa liar? Ketika biji itu dipencarkan atau dibantu disebarkan oleh satwa seperti burung rangkong gading atau orang utan, itu akan tumbuh bibit-bibit baru sehingga sumber oksigen kita tuh akan ada, yaitu pohon-pohon yang baru yang menyuplai oksigen. Bayangkan kalau satwa itu hilang, tidak ada yang bantu pemecaran biji, sampai sekarang pun kita mungkin tidak bisa dapat menghirup udara bebas, menghirup oksigen yang baik gitu. Karena kita dibantu juga ada beberapa spesies tersebut untuk keberlangsungan hidup kita di habitat kita ini. Kemudian di sini saya coba sharing terkait hutan kota, bahwa memang di DKI Jakarta mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta. Nah, salah satu yang termasuk RTH Jakarta itu ada hutan kota, di mana hutan kota merupakan suatu hamparan lahan yang tumbuh pepohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini penetapan hutan kota di SK-kan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta. Kemudian sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terkait tentang tata ruang, bahwa kota yang ideal adalah kota yang memiliki luasan ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari luas areanya atau luas daerahnya.
Dan saat ini ketika saya diskusi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI bahwa kurang lebih Jakarta memiliki luasan RTH 9%. Lantas kira-kira memungkinkankah kita mencapai 30%? Ada beberapa tantangan memang ketika saya ngobrol dengan pihak Dinas Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi yang menjadi kendala adalah kesulitan pembebasan lahan ruang terbuka hijau gitu. Padahal masih cukup ada beberapa lahan yang bisa dibebaskan dinas, tapi mungkin dengan adanya birokrasi, dengan mungkin juga ada beberapa kendala sehingga pembebasan lahan itu memiliki waktu yang cukup panjang, sehingga target 30% juga sulit untuk ditingkatkan. Namun itu kita tidak boleh pesimis, kita bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau termasuk hutan kota yang sudah existing atau yang sudah ada sebagai sumber tempat tinggal habitat atau habitat keanekaragaman hayati. Bahkan keberadaan hutan kota ini sudah banyak digunakan untuk sarana pembelajaran atau edukasi untuk siswa-siswi, untuk mahasiswa, untuk riset, di mana banyak penelitian-penelitian yang dikeluarkan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu terkait tentang keberadaan hutan kota dan satwa liar. Nah, kebetulan kami KHATI menjadi salah satu tim dalam penyusunan profil keanekaragaman hayati DKI Jakarta, di mana memang Jakarta ini kita memiliki sekitar 35 hutan kota yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara gitu. Totalnya 35 hutan kota. Ini mungkin teman-teman ada yang di sekitar sini rumahnya, kalau misalnya sudah memungkinkan bisa teman-teman main ke hutan kota, coba amati yang ada di sekitar teman-teman, menarik banget loh. Kemudian total luasnya 192,04 hektar. Nah, ada beberapa lokasi memang yang sudah menjadi tempat penelitian kami, teman-teman KHATI melalui BW. Contoh, mungkin teman-teman pernah dengar hutan kota Srengseng, Jakarta Barat, itu salah satu lokasinya kalau teman-teman mau lihat burung air, kemudian burung raja udang, di hutan kota Srengseng teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian jenis-jenis pohon hutan juga ada. Nah, kampus UI salah satu tempat burung migrasi. Nah, ini kebetulan musim-musimnya burung migrasi gitu. Burung migrasi ini ada burung yang melakukan perpindahan tempat ya dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, karena di kondisi di belahan bumi utara itu sedang cuaca ekstrim atau sangat dingin, karena mereka butuh suhu hangat, butuh sumber pakan, mereka migrasi. Nah, salah satu jalur yang dilintasi oleh burung tersebut adalah di Indonesia. Mereka dari Siberia, Cina, Jepang, Rusia, mereka ke belahan bumi selatan untuk mencari suhu hangat gitu. Nah, salah satu yang teman-teman bisa ngamati elang, sikep madu Asia atau bermigrasi itu di kampus UI, hutan kota UI, itu teman-teman bisa amati di situ. Nah, kemudian di sini juga ada Buperta Cibubur, teman-teman mungkin pramuka di sana ya, ada kalau nggak salah nginap pramuka di sana di Buperta Cibubur. Teman-teman yang suka mau pengamatan ular, kemudian katak, kodok, di sana banyak di Arboretum Cibubur. Kalau teman-teman mau lebih amati lagi bahwa sebenarnya satwa malam pun masih banyak di Jakarta. Contoh beberapa jenis ular, katak, kodok, bahkan mungkin teman-teman pernah dengar cikiber ya. Cikiber atau hap-hap itu masih bisa kita temukan di Jakarta, dan mereka memiliki peran ekologis yang penting untuk keseimbangan di DKI Jakarta. Dan beberapa hutan kota yang ada disebar di Jakarta. Nah, di sini apa sih fungsi hutan kota? Menunjang sistem penyangga kehidupan berbagai makhluk hidup atau keanekaragaman hayati, membangun jejaring habitat berbagai jenis hidupan liar, dan tentunya selain sebagai fungsi ekologis ya, hutan kota pun juga berfungsi sebagai dalam aspek sosial, ekonomi, tentunya estetika, karena adanya hutan kota, taman kota menjadi suatu penambah keindahan suatu kota gitu kan. Dan di DKI. Nah, ini salah yang kami memberikan masukan kepada Pemprov DKI bahwa sebenarnya keberadaan ruang terbuka hijau ini tidak hanya sebagai estetika kota. Setelah kami amati, ada beberapa jenis pohon yang memang hanya peneduh atau perindang, padahal keberadaan hutan kota itu sebagai habitat satwa liar. Bayangkan jika pohon-pohon yang ditanam itu
jenis-jenis pohon yang berbuah, jenis-jenis pohon yang berbunga, sehingga itu bisa mendatangkan burung-burung, bisa mengundang kupu-kupu yang bisa membantu penyerbukan atau pemecaran biji, dan juga bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran atau edukasi kepada siswa-siswa atau mahasiswa. Kemudian terkait keanekaragaman hayati, mungkin juga teman-teman sudah belajar, dibagi 3 tingkatan, ada ekosistem, spesies, dan genetik. Kemudian ini manfaat keanekaragaman hayati. Yang satu pertama penyerbukan dan pemencaran biji. Kita ketahui kita Jakarta juga masih ada kupu-kupu, kemudian juga masih ada kelelawar, dan juga masih banyak burung dan mereka satwa tersebut memiliki peranan penting di alam. Bayangkan jika kupu-kupu tidak ada gitu, bagaimana kondisi terkait tanaman pangan kita tidak bisa diserbukan dan tidak bisa adanya pangan yang bisa kita konsumsi. Kemudian kontrol biologis bagi hama pertanian, ular di persawahan, kemudian burung-burung terutama burung air seperti bangau itu juga membantu mengontrol populasi tikus. Bayangin kalau burung-burung atau ular dibunuh, itu tikus akan merajalela, akan blooming, dan mungkin pertanian itu gagal panen. Nah, sebenarnya kita kebantu banget dengan adanya satwa liar itu. Kemudian adanya sebagai pusat genetik, sumber inspirasi, bahan kajian sains dan pendidikan, wisata dan rekreasi alam, budaya dan spiritual, dan ketahanan masyarakat. Sekarang lagi gencar adalah ekowisata gitu, di mana memang teman-teman bisa melakukan rekreasi atau perjalanan, tetapi tetap mendapatkan nilai-nilai lingkungannya juga ada di situ, added value di situ, dan tentunya perjalanan teman-teman tidak merusak tempat yang teman-teman kunjungi. Seperti itu. Nah, ini foto ada yang kebetulan aku potret, ini sebenarnya kupu-kupu kecil banget, Zizina otis namanya, kupu-kupu rumput. Ini padahal kalau kita lihat secara kasat mata itu sangat kecil ukurannya. Makanya namanya kupu-kupu rumput, karena ukurannya sangat kecil. Ini pakai lensa makro sehingga bisa terlihat besar. Jadi di Jakarta pun di kota-kota, di hutan kota, taman kota kita masih bisa jumpai. Dan ini dia lagi menghisap nektar dari tumbuhan bunga ketul atau Bidens pilosa di taman kota. Kemudian ini ada burung betet. Teman-teman kalau ke taman kota, hutan kota coba dengerin. Nah, itu berarti ada burung betet. Nah, burung betet ini sangat penting untuk keberadaan fungsi ekologis di Jakarta, karena peranannya itu memecar biji dari taman kota ke taman kota lain. Nah, saat ini yang banyak dijumpai burung betet ada di Monas, kemudian ada di hutan kota Manggalawana Bakti di KLHK, kemudian di Taman Katlea di Ragunan yang non kandang ini masih ada. Dan kebetulan dia lagi makan biji bungur nih, buah bungur. Lagi sepasang, ada 2. Statusnya ini sudah appendix 2 ya, maksudnya artinya ini tidak bisa diperjualbelikan dengan menentukan dengan ada kuotanya gitu. Nah, sebenarnya di dalam hutan kota gitu kan ada apa aja sih yang bisa kita amati. Nah, di DKI Jakarta berdasarkan pengamatan teman-teman dari KHT melalui BW dan berkolaborasi dengan komunitas pegiat lingkungan lainnya, kita mengidentifikasi, kita bisa menemukan jamur makro, capung, kupu-kupu, reptil dan amfibi, burung, dan mamalia. Nah, di sini di 30 RTH di Jakarta, kami menjumpai 7 jenis jamur makro, 40 jenis capung, 29 jenis kupu-kupu, 30 jenis herpetofauna. Nah, herpetofauna ini reptil dan amfibi, kemudian 8 jenis mamalia, dan 130 jenis burung. Artinya apa? Padahal DKI Jakarta yang kita ketahui dengan banyaknya beton-beton ya, betonisasi, kemudian gedung-gedung pencakar langit. Setelah kita teliti, wow, itu masih ada 40 jenis capung. Teman-teman mungkin lihat hanya yang warna hijau gitu, tetapi kalau teman-teman amati perilakunya, ternyata ada capung yang aktivitasnya menjelang pagi dan menjelang maghrib, menjelang subuh dan menjelang maghrib itu warnanya putih, paling kelihatan itu sangat kontras kelihatannya. Coba teman-teman perhatiin selokan atau got di sekitar rumah teman-teman itu aktivitasnya ada warna putih bolak-balik di sekitar selokan. Nah, ini burung celepuk kebetulan dipotret juga di Jakarta di hutan kota UI, ini juga masih ada. Kemudian burung pecuk ular pucuk itu aku mau ngambil di hutan mangrove di Pantai Indah Kapuk.
Kemudian jamur makro, ini beberapa jamur. Ternyata kita juga pengamatan di taman di kawasan rumah sakit Darmais juga masih banyak beberapa jenis makro, jamur makro. Nah ini jamur tundung pengantin. Jadi teman-teman kalau mau melihat jamur tundung pengantin, ini kebetulan aku ngambil foto di Buperta Ragunan. Nah di bawah pohon bambu. Jadi teman-teman coba amati di bawah pohon bambu, apalagi habis hujan ada di serasa-serasa daun bambu yang kering. Itu ada warna putih, ada yang warna oranye. Kalau teman-teman foto itu bagus banget. Ini kebetulan sudah kering ya. Padahal kenapa namanya jamur tundung pengantin? Karena sebenarnya dia ada tudungnya, ada jaringnya lagi yang melindungi tudung jamur ini gitu. Kemudian jamur kuping juga masih ada yang kita ketahui bahwa jamur kuping masih bisa dikonsumsi ya oleh kita. Kemudian capung. Nah, capung sendiri berperan sebagai bioindikator, teman-teman. Kalau teman-teman mau mengetahui suatu jenis air, kualitas airnya masih bagus atau tidak, teman-teman bisa lihat dengan ada tidaknya capung. Terutama di sini, kenapa disebut bioindikator? Karena capung tidak bisa bertelur di air yang kotor. Ketika air tercemar sedikit, dia tidak akan memilih perairan itu untuk meletakkan telurnya. Kemudian capung juga berperan sebagai biaya kontrol. Ketika fase nimfa, capung ini dia berperan untuk memangsa jentik-jentik nyamuk. Bayangin, padahal dengan adanya capung ini kesehatan manusia itu bisa terjaga, teman-teman. Jadi kalau ada capung jangan ditangkap untuk dimainin. Padahal mungkin ada mitos kalau kita gituin capung ke pusar gitu kan, kita nggak ngompol lagi. Padahal itu mitos. Padahal peran capung di alam itu sangat penting gitu. Ini capung jarum Taman Monas, kemudian capung sambar hijau di hutan kota Munjul. Nah ini yang tadi aku sampaikan di hutan kota Srengseng ada namanya capung sambar putih Zixoma obtusum. Aktivitasnya menjelang pagi dan menjelang maghrib. Kebetulan aku motret ini menjelang maghrib, sepasang jantan betina, di mana memang di hutan kota yang agak yang lebat salah satu habitatnya. Kemudian yang sampingnya capung sambar perut pipi. Nah di sini kupu-kupu juga cukup banyak di DKI Jakarta. Perannya itu sebagai penyerbuk alami pada bunga, dan juga adanya kupu-kupu ternyata membuat peluang juga buat penelitian atau riset teman-teman siswa atau mahasiswa gitu, sehingga diperlukan juga seberapa banyak sih populasi kupu-kupu di Jakarta gitu kan. Dan itu makanya saran kami untuk Pemprov sebenarnya adalah yuk kita juga tanam pohon-pohon yang bisa menghasilkan nektar, sehingga keberadaan hutan kota itu juga baik atau bagus untuk habitat kupu-kupu gitu. Di sini hutan kota Kridaloka, tapi sayang sekarang hutan kota Kridalokanya sudah digusur dengan adanya pelebaran lokasi kolam renang saat Asian Games beberapa tahun lalu. Padahal kami sudah buat poster edukasi, poster pemetaan terkait keanekaragaman hayati. Dan itu sebenarnya penting juga kita untuk mengetahui potensinya untuk sebagai kampanye edukasi dan kampanye terkait pelestarian alam, terutama keanekaragaman hayati. Dan ini teman-teman mungkin masih pernah lihat Cikiber atau Hap-Hap, perannya juga di alam penting sebagai biokontrol. Kemudian di DKI Jakarta pun masih ada buaya liar, ini di Pantai Indah Kapuk, Hutan Lindung Kapuk DKI Jakarta. Itu artinya kondisi perairan di Jakarta pun masih bisa mendukung gitu, bisa mendukung keberlangsungan hidup buaya muara ini. Karena ini adanya rantai makanan, jika ikan-ikan hilang, otomatis buayanya itu tidak ada karena nggak ada sumber pakannya. Tetapi kalau sumber air bagus, perairannya bagus, ikan-ikan masih ada, itu akan membuat rantai makanan itu masih bisa gitu, masih ada, masih berjalan. Dan ini di Hutan Lindung Kapuk DKI Jakarta. Kemudian ini bunglon taman juga ada. Kemudian ini sebenarnya bunglon taman ini bukan asli Jawa, dia bunglon taman ini sebagai alien spesies, padahal aslinya berasal dari Sumatera dan Kalimantan, tetapi karena banyak adanya hobiis atau memelihara satwa, ini didatangkan, kemudian para hobiis itu berkembang biakan, kemudian sudah jumlahnya banyak, kebanyakan para hobiis sudah tidak kuat untuk merawatnya, sehingga dilepas ke alam, padahal ini bisa mengganggu suatu keseimbangan ekosistem. Nah, yang menjadi dampaknya salah satunya adalah bunglon surai. Bunglon surai ini yang populasinya sekarang sudah dikatakan cukup sulit buat kita lihat dibandingkan dengan bunglon taman ini gitu. Bunglon taman mungkin teman-teman pernah lihat di jalanan masih kelindes motor, kelindes mobil karena jumlah yang banyak. Tapi kalau bunglon surai sendiri itu sudah sangat sulit kita lihat gitu.
Kemudian katak, kodok, ini juga sangat penting untuk ekosistem di DKI Jakarta. Mamalia, ada makaka, ada bajing, salah satunya. Nah, ini juga alhamdulillah di Jakarta juga sudah tidak ada topeng monyet ya, karena topeng monyet juga bisa mengeksploitasi satwa, itu juga tidak bagus, karena sebenarnya pun makaka ini juga memiliki peranan di alam gitu sebagai pemencar biji, karena sebenarnya makanan alaminya adalah daun-daun pucuk mangrove. Ini kesalahan besar buat kita kalau ngelihat hewan itu kita kasih makan gitu kan, padahal sebenarnya dengan adanya kita kasih makan itu akan merubah perilaku dia, akan membuat dia stres, kemudian bahkan dia bisa sakit, dehidrasi, kemudian mati. Jadi kalau ketemu hewan, please jangan kita kasih makan, tapi biarkanlah dia hidup di alam dengan makan sumber pakan yang alaminya. Kemudian mamalia, garangan Jawa, kemudian codot, cicaduk pisang besar juga kita bisa jumpai di hutan kota Serengseng. Dan ini berperan besar dalam penyerbukan buah ya, dengan adanya codot. Walaupun kita kadang-kadang kalau pelihara pohon buah, berlomba-lomba untuk makan buahnya dengan codot ya. Kadang-kadang codot duluan yang makan, baru kita gitu. Dan itu sebagai indikator juga kalau buah itu sudah matang. Kemudian mungkin teman-teman pernah dengar flora Sungai Ciliwung Condet punya salak condet, yang mungkin saat ini eksistensinya itu kalah sama salak Pondo, karena pertama yang bisa dikatakan jumlah atau populasi salak condet di kita di Jakarta itu sudah terbatas atau sedikit dibandingkan salak Pondo yang eksis jual di pasar swalayan atau pasar tradisional gitu. Kemudian ini ada bungur, dan ini hasil penelitian kami. Dari 130 jenis burung, ada 21 jenis burung yang dilindungi oleh Permen LHK nomor 106 tahun 2018. Kemudian ini tugas kita nih semua, bahwa mungkin teman-teman sekarang zaman era digital ya, banyak juga yang para berburu, kemudian diposting di medsos, atau para YouTuber yang melihara satwa, itu sebenarnya bisa memberikan dampak buruk buat followers mereka. Khawatirnya dengan adanya melihara satwa, mereka anggap, wah ini kita sayang dengan satwa, yuk kita pelihara. Padahal salah besar. Justru ini cinta tak harus memiliki gitu kalau menurut aku. Biarkanlah dia hidup di alam, dia bisa bereksplorasi suaranya, dari kemudian bulu indahnya dia bisa eksplor, sehingga itu bisa terjadi secara natural. Tapi kalau kita kandangin, ketika kita waktunya makan, kita kasih makan, ketika mandi kita mandiin, padahal itu juga dapat merusak perilaku dia. Tapi memang sebaiknya burung biarkan hidup di alam gitu, jangan kita pelihara. Dan satwa liar lainnya memang lebih bagus di alam. Ternyata di Jakarta pun kita sebagai menjadi habitatnya burung-burung sangat terancam punah seperti jalak putih, kakatua sulfurea itu masih ada di Jakarta. Kalau teman-teman ke hutan lindung Angke Kapuk, PIK, teman-teman masih lihat jalak putih ini sudah sangat terancam punah atau critical endangered. Populasinya sudah sangat sedikit. Kemudian kakatua jambul kuning ini padahal ini aslinya di Maluku, Papua. Di Jakarta kenapa ada ini lepasan, di mana memang saat ini di Ragunan itu ada beberapa jenis burung kakatua yang dilepas dan berhasil survive, sehingga cukup banyak juga di Papua di Ragunan burung kakatua jambul kuning. Nah, di sini teman-teman di Pulau Rambut mungkin teman-teman pernah ke sana. Kalau pada musimnya berbiak, teman-teman bisa lihat burung bangau blue hawk. Ini juga endangered species. Kemudian burung cikalang Christmas pun sebenarnya aslinya dari Pulau Christmas Australia, tetapi dia bermigrasi ke Jakarta, terutama Teluk Jakarta. Dan Teluk Jakarta bisa menjadi tempat yang baik buat dia mencari makan, bahkan survive, sehingga dia menjadi residen di Teluk Jakarta. Teman-teman bisa naik kapal sedikit, ada tonggangan-tonggangan kayu, itu ada burung cikalang Christmas. Nah, ini pengamatan kami. Bayangin di Jawa, terutama di Jakarta, kita masih bisa temui burung kerak ungu itu. Padahal ini aslinya di Sumatera Kalimantan. Ini karena ada perdagangan satwa liar. Kemudian burung cendrawasih kening kecil juga ada di Jakarta karena adanya perburuan dan perdagangan satwa liar gitu. Nah, ini apa sih penyebabnya hilang keanekaragaman hayati? Ada perubahan fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, polusi air dan udara, perubahan iklim, dan adanya alien spesies. Nah, ini beberapa pengamatan, beberapa hasil penelitian yang kita jumpai, ternyata masih banyak perburuan. Ternyata perburuan itu tidak hanya di hutan belantara, tetapi di hutan kota dan taman kota di Jakarta pun masih ada. Jadi apa tugas kita? Karena memang teman-teman BW ini memang background-nya biologi, jadi kita bisa jelasin bahwa sebenarnya burung ini awalnya saat itu ini masih dilindungi. Jadi kita info burungnya dilindungi. Kalau adik-adik ini
ambil atau tangkap ini bisa dipidanakan gitu kan, bisa denda lah 100 juta, kalau pidana ancaman hukuman penjara 5 tahun. Akhirnya kami edukasi, kalau mereka bilang ini mau dijual ke kicau mania, padahal ini bukan jenis burung kicau, tidak suaranya tidak bagus, beda dengan burung murai atau burung kacar. Kemudian mereka mengelak, oh ini kalau nggak laku kita bisa pelihara, padahal sumber pakan alaminya adalah nektar. Nah, kalau misalnya kalau dia tidak makan nektar, misalnya air gula, mungkin 1-2 hari bisa bertahan, tapi 3 hari mungkin dia akan mati gitu, kasihan. Nah, ini tadi sebenarnya yang sebagai pelajar itu bisa apa sih untuk menyosialisasikan atau campaign terkait hutan, kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Teman-teman, sekarang kita sudah banyak di zaman era digital yang suka foto, yuk foto keanekaragaman hayati sekitar kita, kayak semut, cicak, gitu kan, upload aja posting aja di medsos teman-teman, at least di IG. Nanti masalah identifikasi teman-teman tanya ahlinya gitu, pasti di IG ada yang kasih tahu, ini jenis cicak tembok, wah ini jenis tokek, ini jenis capung ini. Nanti minimal kita sudah suarakan ternyata di sekitar kita pun masih ada biodiversity gitu di kota-kota besar. Kemudian di sini juga bisa teman-teman bisa posting di website BW, di mana nanti website BW itu bisa sekali posting dapat poin, nanti 1000 poin, 10 orang terpilih akan mendapatkan reward dari KHT seperti adventure gear, kemudian juga elektronik dan lain sebagainya. Nah, ini juga beberapa kunjungan ke sekolah-sekolah buat edukasi dan awareness terkait keanekaragaman hayati, monitoring biodiversity di lingkungan sekolah atau kampus, Cape Nature, di mana ini kita melakukan pendataan dan pendokumentasian keanekaragaman hayati, di mana hasil bukunya ini alhamdulillah kami berkesempatan buat memberikan hasil pendataan itu kepada Pak Gubernur. Harapannya ini bisa menjadi advokasi kita, campaign kita buat Pemprov DKI agar lebih aware terkait kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta. Dan ini alhamdulillah hasilnya adalah kita bisa mendorong Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup menyusun profil keanekaragaman hayati dan rencana induk pengolahan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta. Harapannya ini bisa menjadi salah satu upaya kita bersama, kolaborasi itu kunci gitu kan. Pemerintah nggak bisa bergerak sendiri, NGO nggak bisa bergerak sendiri, siswa-siswi nggak bisa bergerak sendiri, kita bisa bareng-bareng, karena gerak bareng-bareng kita bisa lebih besar dampak atau impact-nya kepada kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abai atas ilmunya. Nah, buat teman-teman semua, tadi aku udah sempat ngeliat ya di kolom chat, itu udah banyak banget yang nyampein pertanyaan-pertanyaannya. Bagus-bagus banget. Jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya, jadi silakan boleh dari kolom chat atau mau raise hand, bisa langsung open mic. Nanti aku panggil siapa yang mau bertanya. Baik, Mas Abai, tapi sebelumnya ada satu pertanyaan ini ya. Ya. Pertanyaannya dari Dimi Aldafa Pratama dari SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Ya. Pertanyaannya gini Mas. Di Jakarta ini kan sangat sedikit space hutannya. Padahal di Jakarta sangat dibutuhkan tempat-tempat seperti hutan-hutan kecil. Apakah masih memungkinkan bagi kita untuk membangun hutan-hutan kota di DKI Jakarta? Terima kasih. Ya, menarik ya pertanyaannya ini. Dengan luasan kecil, apakah kita bisa membangun? Sebenarnya ruang terbuka hijau atau taman itu bisa kita bangun di lingkungan sekitar kita gitu. Contoh, teman-teman untuk mendatangkan satwa liar, kalau ada space kecil aja, teman-teman coba tanam jenis-jenis tanaman berbunga, jenis-jenis tanaman pohon berbuah di sekitar pekarangan teman-teman aja. Itu teman-teman coba data deh, ada kupu-kupu apa aja, wah warnanya putih, coba dihitung, warnanya kuning, coba dihitung, itu pasti banyak. Artinya adalah upaya kita untuk memperbanyak atau memperluas luasan hijau, area hijau sekitar kita tuh masih bisa dengan memanfaatkan vertical garden contohnya, ya kan. Kemudian tanaman-tanaman kota, karena kalau berbicara hutan kota tadi yang seperti aku sampaikan itu ranahnya Pemprov, tetapi kita bisa memberikan masukan-masukan nih. Salah satunya seperti jenis-jenis pohon yang ditanam, kemudian
Kalau untuk mendatangi satwa, kita jangan melepaskan satwa liar, tetapi bagaimana kita menyediakan pohon buahnya, pohon pakannya, pohon untuk bersarangnya, sehingga itu juga bisa menjadi sarana pembelajaran dan bisa membantu keseimbangan ekosistem. Dari pertanyaan itu kita bisa kok menambah luasan dari area sekitar kita. Sebagai informasi nih teman-teman, anggota BW bahkan ada yang menggunakan lahannya 200 meter persegi buat konservasi jenis-jenis pohon lokal asli Indonesia. Bayangin ya, harusnya dia bisa membangun rumahnya gitu kan 200 meter persegi, tapi dia hibahkan untuk menjadi namanya taman hutan mikro. Nah, kenapa mikro? Karena areanya nggak begitu luas, tetapi dia manfaatkan untuk menanam pohon-pohon lokal, terutama di kawasan Sumatera, karena dia base-nya di Lampung. Apa hasilnya? Dari jenis katak, jenis burung, jenis kupu-kupu, jenis capung itu datang, dan dia manfaatkan itu, taman hutan mikro itu dia manfaatkan sebagai media edukasi kepada siswa-siswi, kepada SD, buat hadir ke taman hutan mikro itu. Jadi kampanye dapat, edukasinya dapat, menjaga lingkungannya dapat. Kurang lebih seperti itu, Kak Nabila. Baik, terima kasih Mas Abai atas jawabannya. Bagus banget ya solusinya. Berarti kayak gitu ya teman-teman. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Oke, selanjutnya aku mau kasih kesempatan ke Raisya dari SMA N45. Boleh di-on mic itu untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Saya Reza Stefani dari SMA Negeri 45 Jakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan pada webinar kali ini. Baik, tadi disebutkan bahwa salah satu manfaat keanekaragaman hayati yang merupakan komponen hutan dapat dimanfaatkan sebagai wisata dan rekreasi. Nah, pada penerapannya seperti yang kerap kali terlihat, termasuk di kota Jakarta ini, teman-teman, yang terjadi adalah keanekaragaman hayati seringkali dirusak oleh masyarakat kita. Bisa dikarenakan karena faktor masyarakat yang kurang kepeduliannya terhadap lingkungan atau tempat rekreasi sendiri, atau penerapan aturan oleh pengurus tempat wisata tersebut yang kurang tegas. Lantas, tindakan tegas apa saja ya yang ada dan sudah diterapkan secara tegas oleh pemerintah, dan apabila memang sudah diterapkan, apakah hasil nyata dari tindakan tersebut yang bisa kita jadikan tolak ukur atas keberhasilan dari tindakan pemerintah tersebut. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Mas Ai? Ya, terima kasih Reza, nih menarik banget ya pertanyaannya, udah kayak aktivis lingkungan nih, iya, NGO deh. Ya ini juga pengalaman kami Reza, Kehati melalui BW. Jadi memang ada beberapa pertama dengan adanya wisata, misalnya yang lagi ngetren wisata fun bird watching atau pengamatan burung. Nah sebenarnya kan masyarakat itu dengan adanya wisata pengamatan burung itu bisa meningkatkan ekonomi ya. Contoh misalnya dia bisa menjadi ahli burung, itu bisa menjadi pemandu wisata atau expert lokal yang ketika turis-turis lokal maupun turis mancanegara datang, dia akan mengantarnya gitu kan. Dia akan mengantarnya untuk ke spot-spot spesies tertentu, dan itu bisa mendapatkan pendapatan dan berkelanjutan dibandingkan dia harus memburu burung, kemudian burung ditangkap, kemudian dijual. Itu kan cuma sekali. Tetapi kalau burung tetap di alam itu bisa berkelanjutan. Nah, yang masih memang kendalanya adalah itu sangat masih kesadaran masyarakat kita masih sangat minim. Nah, inilah peran kita sebenarnya sebagai generasi muda gitu kan yang peduli tentang lingkungan. Kita nggak usah jangan pantang menyerah buat edukasi, buat campaign terus terkait pentingnya di alam, terutama kita edukasi peran pentingnya atau peran ekologi satwa tersebut di alam. Contoh misalnya, kalau teman-teman kalau Bapak berburu burung, bayangin Pak, nanti kita bernapas bagaimana gitu, karena burung itu sebagai pemencar biji, kemudian biji itu menjadi tumbuhan itu sebagai sumber oksigen kita. Kalau burung diburu, sumber oksigen kita berkurang Pak gitu kan. Memang pelan-pelan itu tidak bisa cepat karena proses behavior change-nya itu agak sulit, tapi kita coba edukasi, nanti harapannya tolak ukurnya dia bisa contoh yang awalnya berburu jadi tidak berburu gitu, bahkan dia bisa menjadi expert lokal atau guide. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat di suatu lokasi atau tempat wisata tidak menerapkan prinsip keberlanjutan atau ramah lingkungan,
kita bisa kok ini karena kan orang pemerintah itu tidak 24 jam atau petugas polisi kehutanan tidak bisa mengcover semua area ya. Kita sebagai aktivis lingkungan atau anak muda kita bisa foto karena kita bisa mengadu ke call center ke call center terkait dengan adanya bukti foto. Kalau misalnya dia contoh ngasih makan satwa padahal di situ jelas-jelas nggak boleh, kita foto aja, nanti kita coba tuliskan 5W1H-nya, acara itu di mana kegiatannya, kapan, kemudian jamnya berapa, itu bisa kita laporkan kepada dinas terkait. Nah, nanti tindak lanjut dari dinas terkait adalah dia juga akan menurunkan personil untuk monitoring lanjutan atau evaluasi dengan adanya melakukan penghitungan. Contoh, awalnya banyak yang ngasih makan, dengan adanya monitoring itu berkurang jumlah wisatawan yang datang untuk memberi makan. Yang kebanyakan itu di area hutan lindung Kekapuk, Pak Ridwan, Pak Horale, Raisa, teman-teman pasti pernah lihat makaka fascicularis atau monyet ekor panjang yang dikasih makan. Kami juga pernah report, kita foto, karena kan sekarang zamannya enak ya, kadang-kadang kita kan tergerus birokrasi, tapi kalau kita punya kontaknya gitu kan, kita sudah punya bonding sama orang Pemprov atau dinas terkait, tinggal kirim aja fotonya via WA. Oh baik, Mas Abai, kita akan tindak lanjuti. Harapannya kan itu bisa ada tindakan tegas kan dari bagian Pemprov terkait. Kemudian contoh, kami menemukan buaya muara, padahal awalnya dinas terkait tidak tahu kalau di lokasi itu ada buaya muara. Kita foto, kita kirim, akhirnya tindakannya adalah mereka pasang papan perburuan satwa liar. Nah, kenapa mereka buat itu? Karena buaya muara ini dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kalau orang berburu itu akan didenda 100 juta dan tindak pidana minimal 5 tahun penjara. Kurang lebih seperti itu, kita laporin aja, itu buat edukasi juga, buat efek jerah kepada masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Raisa, semoga terjawab. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Terima kasih Mas Abbas atas jawabannya. Baik, sepertinya selanjutnya ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Dari Cynthia Alma Thea dari SMAN 68. Halo Kak, aku izin bertanya, kira-kira faktor apa aja sih yang menghambat pemerintah untuk memperluas pembebasan wilayah hutan kota di Jakarta? Silakan Mas Abai. Mafia tanah itu faktornya. Jadi ketika deal, kemudian diulur-ulur, akhirnya nggak jadi, cancel. Jadi terutama sebenarnya dinas itu punya anggaran ya, tetapi karena proses yang berbelit, ini sharing karena ini hasil ngobrol dengan orang dinas juga ya, orang dinas terkait langsung, makanya aku bilang ini adanya mafia di situ. Padahal kalau berbicara budget itu DKI punya budget besar. Kenapa nggak ada? Yaitu karena salah satunya pembebasan lahan ini tidak cukup satu orang kedua, itu ada berapa perantara gitu. Sehingga prosesnya berbelit, bahkan sudah proses berbelit itu ditolak, ulang lagi, nggak sepakat, ya udah berarti kandas gitu kan. Sehingga itulah jadi salah satunya kendalanya pembebasan lahan. Seperti itu. Baik, Mas Abai. Aku mau kasih kesempatan untuk satu teman kita, Chania Dusi dari SMAN 50 Jakarta. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Apa nama asal sekolah? Halo, Chania. Putus-putus suaranya. Sepertinya ada masalah gangguan. Chania Dusi. Kalau dari SMA Negeri. Ya. Atau bisa disampaikan via chat aja ya. Halo, Chania Dusi, bisa disampaikan pertanyaannya via chat saja. Baik, nanti disampaikan via chat aja ya. Kalau gitu aku kasih kesempatan bicara untuk Wiratama dari SMAN 106 Jakarta. Iya, terima kasih kepada
saudara admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Wiratama dari MPK OSIS SMA Negeri 1 Jakarta. Dan juga terima kasih Bapak yang tadi telah menyampaikan mengenai informasi-informasi mengenai webinar pada kali ini. Dan tadi saya menyimak tentang penjelasan Bapak mengenai adanya pemerintah terus mengupayakan untuk pencapaian 30% lahan terbuka hijau di Jakarta. Namun tentunya terkendala dalam pembebasan lahan. Pertanyaan saya, apakah pelaksanaan mengenai pembangunan vertical forest ya, seperti di China maupun di Italia, dapat memenuhi dari konsep kota yang memiliki 30% suatu lahan terbuka hijau, mengingat dengan adanya keterbatasan dalam pembukaan lahan dan juga rumitnya birokrasi dalam pelaksanaan pembukaan lahan terbuka hijau tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, menarik pertanyaannya Kak Wira. Jadi memang artian 30% ini ada porsinya, 20% ruang publik, 10% private. Mungkin nanti bisa dicek lagi di mana memang ruang publik ini di mana yang memang pure ini di bawah naungannya Pemprov ya. Kemudian private ini juga bisa mendapatkan dukungan-dukungan dari perusahaan-perusahaan atau korporasi yang memang luasannya itu punya luas taman yang tinggi, yang luas, itu pun juga bisa membantu upaya perbanyakan perluasan ruang terbuka hijau. Nah, tetapi memang kalau menurutku pribadi berbicara luasan gitu kan, hal yang bisa kita lakukan adalah yaitu tadi yang existing sudah kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu kan. Kita coba lakukan pengkayaan. Contoh misalnya dengan adanya pohon-pohon yang berbuah, pohon-pohon yang berbunga itu bisa kita kasih masukan kepada dinas terkait agar semakin beragam biodiversity di dalamnya gitu. Karena ini pun rencangan 30% RTA pun ini sudah dari sejak beberapa tahun yang lalu gitu kan. Artinya adalah dari beberapa kepengurusan gubernur pun ini masih sulit gitu dicapai untuk 30%. Tapi tadi dengan adanya ruang terbuka hijau seperti di sekitar kita, taman di sekitar kita, di sekitar pemukiman, perumahan, ruang sekolah, lingkungan kerja, kemudian kampus, itu bisa kita juga manfaatkan sebagai ruang terbuka hijau gitu. Tapi kalau menambah luasan, aku yakin Pemprov DKI punya kriteria tertentu untuk tidak sembarangan memutuskan area hijau di suatu lokasi itu bisa dimasukkan dalam area ruang terbuka hijau yang ditentukan oleh gubernur. Gitu kurang lebih Wiratama. Tapi kita juga bisa melakukan edukasi campaign tadi, penanaman pohon, tetapi tidak hanya ditanam tapi ada maintenance atau perawatan, sehingga kita juga bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau yang existing atau yang sudah ada itu bisa lebih bermanfaat. Karena coba teman-teman perhatikan mungkin adanya memang benar adanya ruang terbuka hijau di Jakarta dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, kemudian jogging gitu kan, bermain sepak bola. Tapi kalau kita melihat dari segi edukasi, sebenarnya keberadaan pohon-pohon di ruang terbuka hijau, keberadaan jenis-jenis satwa liarnya itu masih bisa kita manfaatkan sebagai sarana edukasi, sarana pembelajaran. Ada salah satu contoh di beberapa sekolah di sekitar Jakarta, mereka satu hari di Senin sampai Jumat mereka ngajak siswa-siswinya itu buat ke taman kota gitu. Jadi siswa-siswinya itu dilepas aja, dilepas lah, dikontrol, dimonitoring apa yang dilakukan sehingga ada interaksi dengan alam antara siswa-siswinya dengan alam sekitar, ada interaksi dengan harapan munculnya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Itu penting juga karena selain untuk memantik gitu kan, muncul awareness, tetap ternyata keberadaan ruang terbuka hijau ini juga penting untuk kesehatan mental gitu kan. Kalau teman-teman lagi stres, kemudian butuh refreshing, coba dengerin suara burung di alam, itu sangat membantu buat healing atau menurunkan rasa stres, tingkat stres teman-teman. Jadi sebenarnya banyak banget fungsi ruang terbuka hijau yang ada di sekitar kita. Semoga menjawab kurang lebih seperti itu Kak Wira. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Mas Abai. Dan terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya, sebenarnya bagus-bagus banget ya. Baik, sebelum berlanjut ke acara selanjutnya,
Untuk Bapak Horale, apakah ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua yang sudah hadir peserta webinar pada hari ini kepada Bapak Horale? Halo, Bapak. Apakah Bapak Horale masih ada? Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Ayo boleh dicek dulu di chat di kolom chatnya ada link presensi, langsung diisi sekarang juga karena nanti akan dibutuhkan pendataan ya teman-teman. Halo Bapak Horale, apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk teman-teman peserta webinar yang ada di sini? Baik ya, pertama mohon maaf ini ya karena Bapak juga sambil ada kegiatan ini. Buat peserta, khususnya buat anak Bapak semua yang peserta perwakilan khusus ya, tetaplah menjadi orang penggerak tentang kampanye tentang pentingnya lingkungan melestarikan hutan. Itu yang pertama. Seperti yang saya katakan tadi, harapan Bapak di tahun ini, di tahun ajaran baru nanti, seluruh program OSIS harus ada membuat tentang kelestarian hutan di program OSIS ini. Ya. Jadi pengertian hutan kalau di Kota Jakarta kan tidak harus berpikir tentang hutan yang seperti apa tadi, ya. Hutan yang kecil di sekolah itu kan ada ya, tamannya, greenhouse-nya, ya. Tapi saya ingin ada suatu macam perlombaan yang dilaksanakan oleh OSIS khusus untuk gerakan-gerakan pelestarian lingkungan, khususnya hutan. Ya, berarti kalau pengertian hutan itu adalah seperti di sekolah, boleh kita berlomba terhadap pertanaman di sekolah, greenhouse. Ya, jadi di lingkungan kita dulu. Ya, itu harapan kita dari kegiatan ini, karena memang secara Jakarta ini kan tidak mungkin seperti wilayah lain yang banyak hutannya gitu kan, tapi hutan yang kita anggap itulah hutan-hutan yang ada di sekolah. Tapi saya pikir dengan hutan-hutan kecil yang ada di sekolah itu ya, dengan berbagai ribuan di sekolah ini, itu akan menjadi penyumbang udara segar di Jakarta. Itu jadi itu harapan saya buat anak-anak Bapak yang ikut di OSIS. Jadi harapan saya nanti di tahun ajaran baru seluruh OSIS yang ada di Jakarta ini punya program, baik itu lomba ya maupun atau semacam yang lainnya, untuk bisa ikut serta salah satu orang yang bergerak dalam pelestarian lingkungan. Itu saja dan terima kasih buat kegiatan ini. Mudah-mudahan ini kegiatan yang terus berlangsung ya. Untuk kita nanti juga bisa mengembangkan bukan hanya di SMA ya, tapi bisa di SMP. Kalau di bidang kami kan SMP SMA, tapi saya usulkan juga karena saya bilang tadi harus dari sejak dini. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan juga kegiatannya di SD ya, di SMP, di SMA dan di SMK. Demikian yang boleh saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat semuanya ya, jaga protokol kesehatan. Demikian. Terima kasih Bapak Horale atas terima kasih telah menyampaikan pesan terakhir. Selanjutnya kami akan berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu presentasi program beasiswa. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa lagi-lagi isi absensinya ya, yang ada di kolom chat. Ada link presensi, jadi silakan langsung diisi. Sekali lagi jangan lupa. Mbak Nabila, karena saya masih ada kegiatan berikut, saya mohon izin ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Bapak Ridwan, atas Pak Abai ya, anak sekalian ya, sukses semuanya ya, salam sehat. Saya lebih. Terima kasih Bapak. Dan buat teman-teman yang tadi sudah bertanya, silakan bisa langsung menghubungi panitia atau langsung ke Kak Vera, bisa langsung di chat di kolom chatnya ke Kak Vera ya, karena nanti akan ada door prize gitu teman-teman. Dan selanjutnya, acara selanjutnya adalah presentasi program beasiswa yang akan disampaikan oleh Kak Riza Fadla dari Squad Scholarship Student Care Academy. Kepada Kak Riza dipersilahkan. Waalaikumsalam. Kurang jelas?
Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya kepada panitia webinar. Perkenalkan saya Riza dari Scholarship. Kita akan memberikan informasi tentang beasiswa Scholarship 2021 kepada teman-teman milenial semua. Program kita beri nama Scholarship Challenge, di mana program ini adalah program kompetisi dan resolusi pendidikan dengan mendapatkan beasiswa sebesar 7 juta rupiah, ya. Bagaimanakah program Scholarship Challenge ini? Ketentuan dari challenge ini adalah, syarat pesertanya adalah 1, warga negara Indonesia, kemudian dia siswa atau siswi aktif SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Sederajat, kemudian mahasiswa aktif D1, D2, D3, D4 atau S1. Kemudian tidak ada syarat minimal nilai rapor atau IPK. Kemudian ketentuan challenge ini adalah follow IG @scholarship dan student care ID. Kemudian like poster pengumuman challenge di IG @scholarship, repost di IG story kamu, lalu tag @scholarship dan student care ID. Kemudian mention teman kamu sebanyak-banyaknya di kolom komentar poster challenge. Kemudian isi formulir registrasi via link bit.ly/scholarship_challenge dan kemudian rancang resolusi pendidikan kamu dengan isi profil pribadi dan foto, kemudian goal 1 tahun ke depan, dan strategi atau roadmap untuk mencapainya. Selanjutnya, post resolusi yang telah kamu rancang ke IG kamu mulai tanggal 21 April 2021. Dan jangan lupa mention and tag @scholarship dan @studentcare_id. Pastikan IG kamu tidak di privat agar admin bisa menilai. Dan jangan lupa gunakan hashtag beasiswa scholarship, beasiswa student care, beasiswa 2021, dan beasiswa pendidikan 2021. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya bisa ditayangkan. Ya, seperti ini. Dalam satu slide tertulis my goals, kemudian resolusi 2021, dan kemudian bagaimana roadmap atau cara untuk menggapai goals tersebut. Dan jangan lupa ada profil pribadi. Baik. Selanjutnya, apa sih benefit yang didapatkan di dalam program beasiswa ini? Ya, benefitnya adalah teman-teman bisa mendapatkan beasiswa dari scholarship selama 1 tahun dengan rincian mahasiswa sebesar Rp700.000 per 3 bulan dan pelajar Rp500.000 per 3 bulan. Lumayan banyak, kemudian bisa menjadi ambasador scholarship, selanjutnya bisa mendapatkan, mengikuti kegiatan scholarship secara gratis selama 1 tahun. Kemudian ada pendampingan dan mentoring dalam mendapatkan beasiswa dan pengembangan diri. Dan menarik, ada merchandise dari scholarship juga. Nah, indikator penilaian dari challenge ini adalah teman-teman rancangan resolusi yang terbaik tentunya ya, isi konten yang terbaik, yang visioner, terus kemudian banyak like-nya, kemudian desain yang menarik, dan yang keempat mengikuti seluruh syarat dan ketentuan. Timeline-nya pendaftaran mulai ya 20 Februari, sudah dimulai bulan Februari lalu dan berakhir 20 April 2021. Masih ada kesempatan.
Kemudian periode challenge ini 21 April sampai 21 Juni 2021. Penilaian challenge 22 Juni sampai 30 Juni 2021. Dan pengumuman pemenang 1 Juli 2021. Jadi masih ada kesempatan untuk kamu untuk untuk merancang resolusi dan berkompetisi dengan peserta lainnya tentunya. Dan pastikan kamu yang hadir di webinar ini menjadi wakil dari sekolah kamu dan ajak temanmu sebanyak-banyaknya untuk bergabung di dalam challenge scholarship ini. Daftar, saya ulangi lagi, yuk buruan daftar dan raih beasiswa pendidikan dari scholarship. Link pendaftarannya bit.ly/scholarship_challenge dan batas akhir 20 April 2021. Jangan sampai ketinggalan. Info lebih lanjut bisa dilihat di Instagram scholarship @scholarship. Dan catat nomor WA yang bisa dihubungi 0896 96 26 0343. Saya ulangi, WA 0896 96 26 0343. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk presentasi program beasiswa scholarship 2021 dan semoga teman-teman semua segera bergabung dan bikin resolusi dan langsung nanti mention di IG scholarship. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Riza atas informasinya kepada kita semua. Jangan lupa teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk mendaftarkan diri di program beasiswa ini ya. Nah, sebelum aku tutup, lagi-lagi jangan lupa follow Instagramnya Student Care, yaitu di Instagram @studentcare_id atau Facebook Student Care, atau YouTube, atau kalian bisa subscribe YouTube-nya studentcare_id channel. Nah, buat teman-teman, jangan lupa ya, absen juga isi link presensi yang sudah disediakan oleh panitia, karena datanya nanti akan dikirim ke Dinas Pendidikan dan sekolah masing-masing. Jadi jangan lupa, penting banget absensi ya, absensi teman-teman. Oke, selanjutnya adalah acara yang terakhir, yaitu penutupan. Untuk teman-teman semua, aku mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya para peserta webinar maupun pembicara telah hadir di acara webinar pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Baik, jangan lupa teman-teman, penting banget ya untuk kita sebagai pelajar, atau kita bisa dibilang kita itu pemimpin masa depan bangsa, untuk saling mengingatkan diri teman-teman kita, keluarga kita, atau diri sendiri untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan kita dan hutan yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman, jangan lupa isi absensi atau follow Instagram dari Student Care dan media sosial lainnya supaya nggak ketinggalan acara-acara yang keren. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, Kak Nabila, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Makasih Kak Bay. Terima kasih, sama-sama. Teman-teman jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Iya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ada daftar beasiswa juga, Om. Terima kasih Kak. 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 Terima kasih. Terima kasih Kak. Izin lab ya Kakak. Silakan. Terima kasih Kak.
Saya Nuha, saya Yang. We are from Student Care. Pelajar adalah kunci sukses masa depan. Mereka lah para penentu maju mundurnya sebuah masyarakat dan bangsa. Pelajar dengan seluruh potensinya adalah subjek perubahan. Kuncinya adalah dengan menghimpun mereka sesuai potensi masing-masing, baik akademi, kepemimpinan, ataupun minat bakatnya, dan mengarahkannya untuk menjadi pioner perubahan di tengah masyarakat. Visi kami adalah menjadi institusi terkemuka dalam pengembangan dan pemberdayaan pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Misi kami adalah mengambil penggalan kata dari institusi kami, yaitu CARE. Membentuk pelajar yang unggul memiliki karakter great, menyelaraskan potensi individu, organisasi, dan komunitas pelajar, membentuk suatu hubungan relasi atau kolaborasi dengan seluruh stakeholder pendidikan dan pembinaan pelajar, pemberdayaan pelajar sesuai potensi yang dimiliki. Student Care hadir sebagai rekan pengembangan diri bagi para pelajar. Student Care, let's be great! Assalamualaikum. Saya Nuha, saya Yang. We are from Student Care. Pelajar adalah kunci sukses masa depan. Mereka lah para penentu maju mundurnya sebuah masyarakat dan bangsa. Pelajar dengan seluruh potensinya adalah subjek perubahan. Kuncinya adalah dengan menghimpun mereka sesuai potensi masing-masing, baik akademi, kepemimpinan, ataupun minat bakatnya, dan mengarahkannya untuk menjadi pioner perubahan di tengah masyarakat. Visi kami adalah menjadi institusi terkemuka dalam pengembangan dan pemberdayaan pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Misi kami adalah mengambil penggalan kata dari institusi kami, yaitu CARE. Membentuk pelajar yang unggul memiliki karakter great, menyelaraskan potensi individu, organisasi, dan komunitas pelajar, membentuk suatu hubungan relasi atau kolaborasi dengan seluruh stakeholder pendidikan dan pembinaan pelajar, pemberdayaan pelajar sesuai potensi yang dimiliki. Student Care hadir sebagai rekan pengembangan diri bagi para pelajar. Student Care, let's be great! Assalamualaikum. Saya Nuha, saya Yang. We are from Student Care. Pelajar adalah kunci sukses masa depan. Mereka lah para penentu maju mundurnya sebuah masyarakat dan bangsa. Pelajar dengan seluruh potensinya adalah subjek perubahan. Kuncinya adalah dengan menghimpun mereka sesuai potensi masing-masing, baik akademi, kepemimpinan, ataupun minat bakatnya, dan mengarahkannya untuk menjadi pioner perubahan di tengah masyarakat. Visi kami adalah menjadi institusi terkemuka dalam pengembangan dan pemberdayaan pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Misi kami adalah mengambil penggalan kata dari institusi kami, yaitu CARE. Membentuk pelajar yang unggul memiliki karakter great, menyelaraskan potensi individu, organisasi, dan komunitas pelajar, membentuk suatu hubungan relasi atau kolaborasi dengan seluruh stakeholder pendidikan dan pembinaan pelajar, pemberdayaan pelajar sesuai potensi yang dimiliki. Student Care hadir sebagai rekan pengembangan diri bagi para pelajar. Student Care, let's be great! Assalamualaikum. Saya Nuha, saya Yang. We are from Student Care. Pelajar adalah kunci sukses masa depan. Mereka lah para penentu maju mundurnya sebuah masyarakat dan bangsa. Pelajar dengan seluruh potensinya adalah subjek perubahan. Kuncinya adalah dengan menghimpun mereka sesuai potensi masing-masing, baik akademi, kepemimpinan, ataupun minat bakatnya, dan mengarahkannya untuk menjadi pioner perubahan di tengah masyarakat. Visi kami adalah menjadi institusi terkemuka dalam pengembangan dan pemberdayaan pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Misi kami adalah mengambil penggalan kata dari institusi kami, yaitu CARE. Membentuk pelajar yang unggul memiliki karakter great, menyelaraskan potensi individu, organisasi, dan komunitas pelajar, membentuk suatu hubungan relasi atau kolaborasi dengan seluruh stakeholder pendidikan dan pembinaan pelajar, pemberdayaan pelajar sesuai potensi yang dimiliki. Student Care hadir sebagai rekan pengembangan diri bagi para pelajar. Student Care, let's be great!